Makanya ketika Bung Karno itu, mencoba menengahi ya, katakanlah 2 tuntutan, satu itu Indonesia berdasar Islam, lalu satu selain Islam, itu kemudian dia membuat apa yang disebut yang kemudian dikenal dengan, Piagam Jakarta itu. Itu kan dia bilang bahwa ini adalah gentleman agreement gitu, Mmm. yang dianggap bisa menjembatani 2 hal itu, bahwa Islam itu untuk pemeluknya. Makanya dikatakan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluknya saja itu. Itu saja ditolak oleh Kiai, Bagus Hadikusumo. Dia katakan bahwa ini tidak benar gitu. Kenapa? Karena Islam itu bukan hanya untuk pemeluknya, dan Ki Bagus betul itu. Bahwa syariat Islam, akidah itu memang untuk Mmm. pemeluknya. Kita tidak boleh memaksakan akidah Islam itu kepada orang selain Islam. Syariat yang terkait dengan akidah juga begitu. Tetapi, ketika menyangkut pengaturan kehidupan masyarakat dan negara, syariat itu berlaku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Fokus to the Point. Kali ini kita akan menyoroti kemerdekaan Indonesia. Tanggal 17 Agustus kita akan merayakan kemerdekaan Indonesia. Di mana peran Islam dalam kemerdekaan Indonesia ini? Untuk itu kita akan memperbincangkan ini dengan Ustadz Ismail Husanto. Di mana peran Islam dalam perjuangan kemerdekaan? Yang pertama itu adalah Islam itu mengajarkan kepada kita untuk tidak boleh, tidak mau, dan tidak boleh tunduk kepada kezaliman. Gitu. Misi Islam itu misi yang membebaskan. Itu sebagaimana dialog menarik antara Rustum dengan Panglima Tentara Islam pada waktu itu. Apa yang dimaui, lalu dia menjelaskan, kalau dalam bahasa kita itu tahrirun nas, membebaskan manusia min ibadatin nas, dari penghambaan terhadap manusia ila ibadati rabbin nas, kepada penghambaan terhadap Tuhannya manusia. Itu Islam. Karena itu, maka eh, jika ada spirit yang begitu kuat menjadi pendorong untuk melawan penjajahan, itu tidak ada lain, ada spirit Islam. Spirit melawan kezaliman. Spirit, apalagi kalau kemudian faktanya bahwa penjajah ini bukan hanya menguasai wilayah, mengeruk kekayaannya, tapi juga menyebarkan agama di dalam apa yang disebut gold, glory, and gospel itu. Maka di situ ada semangat perlawanan juga terhadap terhadap misi agama gitu, terhadap pemurtatan atau terhadap sesuatu yang bertentangan dengan tauhid. Maka lebih kuat lagi itu. Makanya kalau kita perhatikan ya, sejak dari jauh sebelum kemerdekaan itu semua spirit itu spirit perjuangan Islam, jihad. Mulai dari Cut Nyak Pangeran Diponegoro, kemudian pada Tuanku era Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol, itu kan semua jihad-jihad semua. Melawan KPKP gitu kalau Hmm. dalam narasi yang sering kita dengar di dalam perjuangan di Aceh itu. Kemudian pada era yang lebih maju lagi berdirilah Sarekat Dagang Islam. Hmm. Islam, Syarikat Islam, Islam itu. Semua syarikat Islam apalagi itu dengan tegas Indonesia Raya, Indonesia Merdeka. Melawan siapa? Melawan Belanda gitu. Jadi itu jelas sekali, dan itu bukan berhenti sampai di situ, terus sampai ke perjuangan menjelang kemerdekaan, di mana di sana ada Hizbullah yang digerakkan oleh kaum santri, lalu ada peta yang digerakkan oleh para ulama gitu. Yang itu menjadi cikal dari TKR BKR dan kemudian menjadi cikal dari TNI kan. Jadi jelas sekali Islam itu mempunyai peran yang sangat besar. Dan ketika kemerdekaan sudah didapat, lalu Belanda ingin masuk lagi Indonesia memonjeng Teranika, di situ Bung Karno bertanya kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, apa yang harus kita lakukan? Lawan, tidak boleh diam. Hmm. Mengapa? Karena mereka akan merebut kemerdekaan, mereka menyerang kita. Kalau menyerang kita, kita harus balas, tidak boleh tinggal diam.
Itu sambil mengutip ayat qatilu fisabilillah alladzina yuqatilunakum. Inilah jihad difai, jihad mempertahankan diri. Selain jihad hujumi, jihad ofensif. Jadi jelas sekali basis teologinya itu ada gitu. Dan basis teologi itu dia berutak akar pada tauhid. Dan tauhid itu yang membawa semangat, keberanian luar biasa, tidak takut mati karena kematian itu bagi seorang muslim di dalam melawan kezaliman itu adalah syahid. Ya, secara perjuangan fisik jihad fisabilillah itu tidak bisa dibantahkan, ya, tidak bisa ditolak sama sekali bahwa itu memiliki peran yang sangat penting untuk membebaskan negeri ini. Tapi ada beberapa titik kritis, Ustadz. Misalkan kebangkitan nasional, ya, kebangkitan nasional itu kenapa sering disandarkan kepada Budi Utomo, misalkan, bukan kepada Serikat Dagang Islam atau Serikat Islam. Ya, inilah yang kita sering sebut dengan istilah pengaburan dan penguburan sejarah. Kalau ditanya sekarang ini siapa yang menjadi pelopor, siapa atau kelompok mana yang boleh disebut sebagai pelopor kebangkitan nasional, pasti harus disebut Budi Utomo. Tapi kalau sejarah menulis dengan benar, maka pasti akan ketemu yang disebut dengan Serikat Islam itu. Karena Budi Utomo itu faktanya itu adalah kelompok yang sangat elitis. Dia itu kalau kita membaca ADRT-nya itu disebut mereka itu memperjuangkan priayi itu Jawa gitu. Jadi dari sini kan sudah sangat rasis sebenarnya. Bahkan Madura itu tidak masuk di situ. Dan priayi, dokter gitu. Tidak sangat elitis gitu. Jadi tidak ada pikiran melawan Belanda. Kenapa? Karena sebagian dari mereka itu lulus dari pendidikan tinggi kedokteran Belanda. Bandingkan dengan Syarikat Islam yang pada waktu itu memang betul-betul didirikan itu untuk mewujudkan apa yang disebut Indonesia Raya, merdeka gitu. Dan itu betul-betul juga bersifat nasional. Kita lihat tokohnya Cokroaminoto itu dari Jawa Timur, Samanhudi dari Jawa Tengah, A.M. Samangati itu dari Maluku, Abdul Muiz, kemudian yang lain-lainnya itu dari Sumatera Barat. Jadi betul-betul nationwide. Dan ketika kongres pertama diselenggarakan pada tahun 1900 sekian, itu yang hadir itu 50.000. Untuk ukuran sekarang saja, itu 50.000 masih angka yang banyak. Apalagi zaman itu, karena kongres itu dihadiri oleh anggota, bukan sekedar pengurusnya. Jadi betul-betul nationwide dengan tujuan yang sangat jelas, yaitu kemerdekaan. Dan kemerdekaan itu artinya juga berarti tak bisa diartikan lain kecuali bahwa dia melawan penjajah Belanda. Gitu. Ya, titik kritis kedua itu terkait dengan pembentukan ideologi negara, ya. Dan itu kalau kita lihat terjadi semacam pertarungan pemikiran sejak PPKI sampai kepada Dewan Konstituante, ya. Apa yang membuat ulama-ulama kita dalam titik-titik ini selalu menyerukan penerapan syariat Islam, selalu menginginkan Islam itu sebagai dasar negara? Iya, karena bagi para ulama, bagi tokoh-tokoh Islam pada waktu itu tidak boleh ada bagian dari kehidupan kita lebih-lebih dalam urusan negara yang dia punya pengaruh yang sangat besar pada nantinya, pada akhirnya, kecuali dia harus selalu berdasarkan Islam, karena Islam inilah kemudian kita bisa memberi makna pada seluruh kegiatan kita sebagai ibadah gitu. Jadi ibadah itu dipahami oleh mereka bukan hanya sholat, puasa, zakat, haji, tetapi juga di dalam berpolitik, berekonomi, dan bernegara gitu. Karena itulah tidak ada pikiran pada mereka itu bahwa negara itu tidak berdasar Islam. Itu sesuatu yang sudah menjadi common sense dari para ulama, tokoh-tokoh Islam. Makanya ketika Bung Karno itu mencoba menengahi, ya, katakanlah dua tuntutan, satu itu Indonesia berdasar Islam, lalu satu selain Islam, itu kemudian dia membuat apa yang disebut, yang kemudian dikenal dengan Piagam Jakarta itu kan dia bilang bahwa ini adalah gentleman agreement gitu, yang dianggap bisa menjembatani dua hal itu, bahwa Islam itu untuk pemeluknya. Makanya dikatakan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluknya saja. Itu saja ditolak oleh Kiai
Bagus Hadikusumo dia katakan bahwa ini tidak benar gitu. Kenapa? Karena Islam itu bukan hanya untuk pemeluknya. Dan Ki Bagus betul itu. Bahwa syariat Islam, akidah itu memang untuk pemeluknya. Kita tidak boleh memaksakan akidah Islam itu kepada orang selain Islam. Syariat yang terkait dengan akidah juga begitu. Tetapi ketika menyangkut pengaturan kehidupan masyarakat dan negara, syariat itu berlaku bagi muslim maupun non muslim. Misalnya ekonomi, politiknya, sosial, budaya, pendidikan itu kan tidak mungkin ada dua sistem. Pasti harus ada satu sistem, dan sistem itu mana? Sistem yang berdasar Islam. Itu mau mereka. Dan itu tidak berhenti diperjuangkan. Meskipun pada faktanya akhirnya itu dicoret, lalu dibilang oleh Bung Karno bahwa ya itu nanti kita bisa perjuangkan lagi di lain waktu. Mereka tak berhenti itu sampai Bahkan pada sidang Dewan Konstituante ya. Konstituante. Ya, yang menarik ada pernyataan Kiai Haji Maskur ya. Dalam sidang Dewan Konstituante itu yang mengatakan memperjuangkan Islam sebagai dasar negara adalah keharusan dan kewajiban mutlak. Ini menunjukkan apa ini, Ustaz? Ini menunjukkan inilah cerminan dari tauhid. Tauhid ya. Menjadi cerminan dari keimanan kepada Allah bahwa ibadah itu adalah ketaatan kepada Allah dalam keseluruhan aspek kehidupan, termasuk dalam bermasyarakat dan bernegara. Gitu. Kalau ulama kita telah menunjukkan perjuangan mereka melanjutkan aspirasi Islam, apa yang harus kita lakukan sekarang sebagai wujud syukur kita terhadap kemerdekaan Indonesia? Mestinya kita ini menyadari betul apa yang disebut di dalam teks proklamasi itu atau di awal pembukaan itu disebutkan atas berkat rahmat Allah. Tidak mungkin itu dibaca Allah, itu Allah. Dan Allah siapa yang dimaksud? Jika bukan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah mestinya kalau kita sadar kemerdekaan itu atas berkat rahmat Allah, maka mestinya negara ini diatur sesuai dengan kehendak Allah. Lah yang Dia yang sudah memberikan kemerdekaan kok. Mengapa pula kemudian kita itu sekarang banyak sekali mengatur kehidupan masyarakat dan negara itu justru bertentangan dengan hukum Allah. Dan di saat yang sama mereka yang sedang memperjuangkan hukum Allah supaya tegak sebagai dasar pengaturan kehidupan masyarakat dan negara, lalu dibilangin macam-macam, disebut dengan istilah-istilah yang tidak senonoh, radikal, garis keras, segala macam. Mestinya itu malah justru harus didukung karena ini selaras dengan kesadaran atas berkat rahmat Allah itu gitu loh. Dan itulah yang diperjuangkan oleh para ulama kita. Nah, itu yang diperjuangkan para ulama dahulu dan mestinya sekarang juga kita melanjutkan juga. Dan kalau kita melanjutkan ini justru yang historik. Kalau yang menentang itu yang ahistoris. Ya, terima kasih Ustaz Ismail. Pemirsa, demikian tadi bagaimana kita melihat aspirasi Islam dalam perjuangan kemerdekaan. Islam tidak bisa dipisahkan dari perjuangan di negeri ini. Kita bersyukur dengan kemerdekaan ini. Apa yang menjadi tugas kita sebagai wujud syukur kemerdekaan kita ini adalah melanjutkan perjuangan para ulama untuk menerapkan syariat Islam secara totalitas. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.